Selamat pagi untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Saya akan menjelaskan untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang aktiva sumber daya alam dan aktiva tetap tidak berwujud. Oke, baiklah, pengertian daripada sumber alam, sumber daya alam ya, maksudnya itu merupakan aktiva yang bersifat semakin berkurang atau habisnya karena pengembangan atau pengambilan secara langsung. Contoh seperti yang ada di Irian Jaya itu ya, yang kita tahu perusahaan Freeport ya. Jadi di dalam gunung itu sebenarnya tambang emas gitu ya. Ya, itu termasuk adalah aktiva sumber daya alam. Nah, yang dimana semakin lama semakin dikikis gunung itu, maka semakin habis. Nah, itu merupakan wasting asset. Nah, yang kedua adalah penggantiannya hanya bisa terjadi melalui proses alam yang memerlukan waktu yang sangat lama. Oke. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai penentuan harga perolehan sebagai dasar perhitungan depresi. Jadi untuk aktiva sumber daya alam ini, maka dilakukanlah depresi seperti aset tetap atau aktiva berwujud ya. Itu dilakukan dilakukan penyusutan. Nah, untuk yang namanya aktiva sumber alam ini maka dilakukan depresi namanya ya. Yang pertama itu sebelum kita melakukan perhitungan depresi, maka biaya perolehan kepemilikan, kemudian biaya eksplorasi, di mana di sini ada dua konsep ya. Jadi perusahaan harus memilih salah satu dari konsep ini, kemudian ditambahkan lagi dengan biaya pembangunan fisik ya, yang terjadi termasuk itu tangible equipment cost, intangible development cost. Oke. Nah, jadi untuk perhitungan dan pencatatan depresi itu menggunakan tarif ya, dimana ini pakai tarif tunggal. Jadi seperti cara kita menyusutkan aktiva tetap itu dengan metode garis lurus. Jadi dia punya tarifnya gitu ya. Nah, sehingga untuk poin A itu bisa dikatakan dengan tarif tunggal gitu ya. Nah, ada juga yang tarif depresi yang berbeda untuk setiap komponen harga perolehan aktiva sumber alam. Jadi ini perusahaan tetap harus memilih salah satu untuk tarifnya. Ya, itu yang dikatakan dengan konsistensi dalam laporan pencatatan laporan keuangan. Ya. Terus pencatatan mempertemukan antara biaya dengan penghasilan yang setepat mungkin. Seperti itu. Nah, di sini dicontohkan ada PT Kembang Jaya mendapatkan hak eksplorasi minyak, di mana minyak bumi seluas 100 hektar di daerah Kalimantan Timur, di mana hak eksplorasi diperoleh dengan biaya keseluruhan adalah 55 juta, biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi adalah 100 juta, intangible development cost itu sebesar 850 juta, tanah bekas eksploitasi bila tambang telah habis diperkirakan 5 juta. Nah, di sini kandungan minyak mentah itu sekitar 1 juta barel, minyak ditaksir akan ditambang selama 5 tahun. Jadi yang namanya untuk aktiva aset alam ini atau aset sumber daya alam ini selalu menggunakan estimasi untuk berapa lama minyak itu di dalamnya hasil bumi itu diambil ya. Jadi dengan rancangan tahun pertama ditambang 10%. Jadi ini dia pakai yang metode yang kedua nih untuk depresinya. Oke. Kita lihat di sini
bahwasanya tarif per barel itu adalah 55 juta ditambah dengan yang ini, tadi 100 juta, ditambah 850 juta, dikurang dengan 5 juta. Nah, sehingga dibagilah dengan 1 juta barel, sehingga tarifnya adalah segini. Ya. Nah, jurnalnya adalah biaya depresi sumber alam pada akumulasi biaya depresi sumber alam. Oke. Nah, selanjutnya aktiva tetap tak berwujud. Yang dikatakan aktiva tetap tak berwujud ini adalah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan tetap, tidak mempunyai fisik dan mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Dia tidak punya fisik ya, contohnya adalah biasanya itu kayak hak paten, kemudian franchise, kemudian goodwill, copyright gitu ya. Nah, kriteria aktiva tetap tak berwujud itu immaterially, ketidakberwujudan dari aktiva, interdependence, suatu aktiva tak berwujud dalam memberikan sumbangannya terhadap earning power, sangat tergantung pada aktiva lain. Kemudian non-transferability, diperjualbelikan sebagaimana aktiva berwujud tanpa mengganggu jalannya operasi perusahaan, jadi bisa diperjualbelikan. Nah, kemudian klasifikasinya ada 3 tipe, silakan dibaca ya. Nanti ini sebenarnya ada batasan-batasan dan ininya. Kalau untuk tipe A itu hak paten, hak cipta. Nah, ada masing-masing klasifikasinya. Kemudian sekarang kita belajar mengenai investasi di sesi selanjutnya. Nah, ini saya gabungkan untuk sesi kedua dan ketiga. Di investasi sekuritas utang, kita akan menemukan instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan, ya. Kemudian investasi dalam sekuritas dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah dimiliki saat jatuh tempo, ya. Kemudian perdagangan atau trading, kemudian tersedia untuk dijual, available for sale. Oke. Nah, PT Robin ini contoh ya untuk bisa memberikan kalian ilustrasinya. PT Robin membeli obligasi 8% dari PT Master. Jadi Robin ini adalah investor, sedangkan PT Master adalah investi yang memiliki, yang sebagai pemilik atau bukan pemilik ya, penerbit surat obligasi. Jadi obligasi ini surat hutang. Oke. Dengan nilai pari, nilai nominal ya, itu adalah 100 juta pada tanggal 1 Januari 2001 dan membayar 92.278.000. Kalau seandainya nilai nominalnya 100 juta, ya kan? Sedangkan yang dibayarkan hanya 92, ini berarti kejadiannya adalah PT Robin itu membeli di bawah nilai nominal, atau dari sisi investi ini akan terjadi diskon. Ya, diskon pada obligasi. Tapi kalau seandainya nilai pembeliannya ini tadi di 105 juta, ya kan? Sedangkan nilai nominalnya adalah 100 juta, maka si PT Masternya ini mengalami yang namanya premium pada obligasi. Premium pada obligasi. Nah, tapi kalau dari sisi PT Robin, sekarang kan kita konsentrasi di PT Robin, sehingga dia hanya membayar di bawah daripada nilai nominal. Intinya dia berinvestasi di bawah dari nilai nominal. Ya, itu saja dulu. Nah, kemudian obligasi ini punya jangka waktu jatuh tempo. Di sini dikatakan 1 Januari 2006. Kemudian bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, berarti 1 tahun 2 kali bayar bunga. Nah, diskonto sebesar 7.772.000. Itu adalah angka dari nilai nominal dikurangi dengan investasi yang dibayarkan, ya. Terus hasil bunga efektifnya adalah 10%, ya. Sehingga jurnal yang pertama pada saat
PT Robin membeli, karena ini kan jurnal dari PT Robin ya, kita tidak membahas tentang PT Master untuk saat ini. Jadi pelajaran kita hari ini adalah masih dari sisi dari sisi investor PT Robin, di mana sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo pada kas senilai yang ini saja. Jadi untuk investor tidak mencatat adanya diskonto, tapi nanti pada saat di penjurnalan si PT Master itu akan muncul, ya. Oke, selanjutnya dijelaskan kembali sekuritas utang yang tersedia untuk dijual, keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi berkaitan dengan perubahan nilai wajar itu tersedia untuk dijual, dicatat dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi. Jadi ini nanti ada satu konsep di mana kalau keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi itu karena adanya perubahan nilai wajar. Apa itu yang namanya nilai wajar? Jadi intinya tadi kan kalian sudah ingat bahwasanya PT Robin sudah menginvestasikan uangnya sebesar 22 juta sekian. Oke. Nah, berlangsungnya waktu itu akan terjadi kenaikan ataupun penurunan daripada surat berharga ataupun surat obligasi tersebut di pasar gitu. Jadi ada harga pasar daripada investasi yang kita miliki. Nah, pada saat harga tersebut setahun kemudian, kita katakanlah setahun kemudian mengalami kenaikan, misalnya di angka 102 juta gitu ya. Kita sebagai PT Robin karena belum menjual investasi kita, maka itu belum terrealisasi. Sehingga kalau belum terrealisasi, maka itu perlu hanya dicatat dalam akun keuntungan ataupun kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi. Selama belum dijual investasi tersebut, maka hanya boleh dicatat saja keuntungan ataupun kerugian, tapi bahasanya harus tetap belum terrealisasi, ya. Nah, tapi kalau untuk sekuritas utang perdagangan yang dinamakan keuntungan ataupun kerugian yang saya contohkan tadi, maka perubahan terhadap nilai wajar sekuritas baru dari satu periode ke periode lainnya tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga telah diakui tapi belum diterima, ya. Jadi maksudnya itu adalah nilai daripada nilai investasi kita itu tadi, tapi di luar daripada pendapatan dividen, ini biasanya ke saham ya, untuk yang sekuritas utang perdagangan, itu bisa dikatakan kita hanya melakukan perhitungannya saja, tapi tidak mencatat. Ya, tidak perlu dicatat atas kerugian ataupun keuntungan yang belum terrealisasi seperti itu. Kalau untuk yang trading, ini utang perdagangan yang trading. Nah, saya lanjutkan lagi investasi dalam sekuritas saham. Di sini yang perlu kita pahami adalah di sekuritas dalam saham, ya, investasi dalam saham itu ada tingkat kepemilikan yang perlu kita pelajari. Oke. 0 sampai 20% itu kita menggunakan metode penilaian metode cost atau nilai wajar. Tapi kalau 20 sampai ke 50 sudah masuk ke metode ekuitas dan di atas 50 sudah masuk ke konsolidasi. Oke ya. Jadi untuk tahu persentase kepemilikan contohnya seperti ini. Misalnya kamu beli 100 lembar saham PT ABC misalnya. Nah, kemudian kamu tahu bahwasannya PT ABC itu sudah menjual sahamnya sebanyak 1000 lembar. Jadi yang sudah beredar, yang terbit dan beredar itu adalah 1000 lembar termasuk yang kamu punya 100. Nah, maka 100 dibagi sama 1000 itu kamu masih di 10% kepemilikanmu. Sehingga kamu masih harus mencatat investasimu dengan metode nilai wajar. Tapi kalau seandainya kamu belinya itu di 400 lembar, nah yang terbit dan beredar itu adalah 1000 lembar,
gitu kan? Kamu ada di posisi di sini 40%. Oke, sudah bisa paham ya? Nah, saya lanjutkan kembali untuk masalah kepemilikan yang kurang dari 20% itu dikatakan hanya punya 2 klasifikasi, di mana penilaiannya dengan nilai wajar, ya. Kemudian keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi itu diakui dalam laba komprehensif sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham dan diakui dalam laba bersih. Maksudnya di dalam laporan laba rugi. Kemudian pengaruh lainnya, dividen yang diumumkan itu berpengaruh, kemudian keuntungan dan kerugian dari penjualan. Oke. Nah, tapi kalau di sini di kepemilikan 20 sampai 50% itu sudah masuk ke ekuitas, di mana untuk keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi ini tidak boleh diakui, tidak diakui, ya. Kemudian untuk pengaruh lainnya, bagian proporsional dalam laba bersih itu akan diperhitungkan di dalam metode ekuitas, oke ya. Nah, kalau untuk yang sudah konsolidasi itu tidak ada pengakuan atas keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi, dan untuk pengaruh lainnya itu tidak diterapkan karena sudah namanya konsolidasi. Oke ya. Nah, ini ada ilustrasi untuk investasi saham yang metode nilai wajar ya, dimiliki kurang dari 20%. Contohnya adalah di sini pada tanggal 3 November 2006, PT Republik membeli saham biasa dari 2 perusahaan. Setiap investasinya menunjukkan hak kurang dari 20%. Dia ada beli di PT Tenggara dan PT Kertas. Oke. Kemudian di jurnal lah sekuritas tersedia untuk dijual pada kas. Oke ya. Nah, di sini juga ada satu contoh lagi, PT Semangat loh. Oh, oke. Ini sepertinya salah satu contoh untuk yang aset tetap. Oke. Ini dengan pertukaran ya. Pertukaran itu memiliki substansi komersial di mana mesin bekas memiliki nilai buku 8.000, kemudian biaya perolehan awal itu 12.000 dikurangi akumulasi penyusutan 4.000 sehingga nilai bukunya adalah 12.000 dikurangi sama 4.000 adalah 8.000 ya. Dan nilai wajarnya adalah 6.000, di mana nilai wajarnya adalah nilai pasar. Aset baru yang diperoleh dari pertukaran adalah senilai 16.000, di mana PT berjaya memberi PT Semangat nilai tukar sebesar 9.000. Oke, untuk mesin bekas dari informasi tersebut tentukanlah. Oke, sekarang gini. Kalaulah nilai buku kita 8.000, di mana nilai wajarnya adalah 6.000, tapi pada saat pertukaran diakui nilainya 9.000, maka ini bisa dikatakan akan terjadi keuntungan ya bagi si PT Semangatnya ya. Nah, sekarang kita mau tahu berapa harga perolehan mesin baru, kemudian apa jurnal yang diperlukan untuk masalah pertukaran ini. Oke ya, ini sebenarnya pelajaran di sesi pertama mungkin disisipkan untuk kalian bisa memahami bahwasanya untuk memperoleh yang namanya aset tetap itu bisa terjadi karena dibeli secara langsung, dibangun secara langsung, atau mungkin melalui pertukaran ya. Nah, perhitungan harga perolehan itu dari harga mesin baru yang tadi dikurangi dengan nilai pertukaran. Oke, mesin barunya kan tadi kalau nggak salah 16.000 ya. Terus nilai pertukarannya itu tadi sebesar 9.000. Nah, sehingga dapatlah kas yang dibayarkan berapa. Kemudian nilai wajar aset lamanya ini tadi sekitar 6.000 kalau nggak salah, sehingga ditambahkanlah untuk memperoleh harga perolehan mesin baru.
Oke, di sini sudah jelas ya untuk cara menghitung daripada harga perolehan mesin baru. Kemudian ayat jurnalnya yang perlu kalian ingat adalah kan mesin lama itu saldo normalnya di debit, maka dia karena mau ditukar harus dikreditkan. Jadi harus diingat dulu konsepnya adalah mesin lama sama akumulasi penyusutannya, ya jadi bukan penyusutan akumulasian, tapi akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan mesin lama dan mesin lama itu harus dinolkan dulu. Oke, dinolkan dengan cara mesin lamanya dikreditkan, akumulasinya didebitkan. Karena akumulasi ini saldo normalnya adalah kredit. Jadi kalau dienolkan berarti harus didebitkan. Nah, udah selesai satu. Kemudian kita ada punya mesin baru. Makanya dia munculnya di debit. Seharga dengan harga perolehan yang kita sudah hitung tadi. Nah, ada kas yang dibayarkan. Karena memang kalau yang pertukaran pasti ada kas yang dibayarkan. Maka kamu kreditkan karena membayar. Ya, ini dari PT Semangat berarti. Nah, kemudian terjadilah kerugian pertukaran aset tetap ataupun kalau rugi di sini ya. Kalau untung dia adanya di sini laba atas pertukaran aset tetap di kredit. Rugi adanya di sini, laba adanya di sini. Jadi kamu tinggal lihat nanti selisih debitnya berapa, kreditnya berapa. Selisihkan dia posisinya harus ada di debit kah atau ada di kredit untuk menetapkan rugi ataupun laba daripada pertukaran aset tetap. Oke. Berikan penjelasan mengenai hal-hal berikut. Rasionalisasi kedua pendekatan full cost dan sukses full effort dalam pengakuan biaya eksplorasi dan perlakuan terhadap biaya eksplorasi yang tidak menghasilkan aset produktif dari pendekatan full cost dan successful effort. Kemudian aset tidak berwujud di mana saja, yang diamortisasi tidak diamortisasikan. Jelaskan alasan mengapa ada aset tak berwujud yang tidak diamortisasi, kemudian apakah dapat dilakukan perubahan terhadap tarif depresi aset sumber daya alam, berikan argumen Anda. Oh, baru saya ingat. Jadi ini adalah tugas kalian, tugas di sesi ketiga ya. Jadi tadi itu mungkin soal untuk tugas sesi ketiga ya, di mana kamu cara menghitungnya seperti itu tadi ya. Mungkin ada beberapa yang memang saya masih belum koreksi. Dari sesi pertama saya belum koreksi. Ini lagi masa saya untuk mengkoreksi semua diskusi dan tugas kalian. Jadi saya harap kalian bisa menyimak untuk pembahasan saya hari ini supaya kalian bisa merevisi tugas kalian, terlebih di tugas ya. Dan saya harap untuk dikirim ke email saya, sertakan nama mata kuliah ya. Jadi saya dan NIM supaya saya tidak salah mengganti nilai jika sudah saya nilai. Tapi kalau seandainya masih belum saya nilai, saya akan langsung masukkan nilai yang terbaru. Oke ya. Jadi ini ada juga satu soal di mana PT Semangat membeli obligasi, ini investasi dalam obligasi, tapi bedanya dengan contoh yang tadi investasi obligasinya, ini dia menggunakan metode bunga. Jadi di sini sudah dikatakan obligasi memberikan pemegang obligasi dengan hasil 10%, di mana jatuh temponya itu tanggal obligasi itu 1 Januari 2016 dan jatuh temponya 1 Januari 2021. Di mana ada piutang bunga di 31 Desember setiap tahunnya yang harus kamu jurnal, dan setelah itu juga di sini dikatakan PT Semangat terus menggunakan metode bunga efektif untuk mengalokasikan diskonto ataupun premi. Nah, ini beda. Kalau yang tadi itu adalah metode dengan metode bunga, ya. Jadi di sini kita harus membuat suatu tabel. Tapi sebelum kita membuat tabel, itu ada perhitungan terhadap present value dari nilai obligasi dan present value dari
pembayaran bunga. Oke ya. Nah, untuk bisa kalian dapatkan rumus itu seperti apa, mungkin kalian bisa dari Google, searching dulu dari Google ya, untuk present value, atau searchingnya dari gini, perhitungan obligasi dengan metode bunga. Jadi kamu nanti akan dapat contoh untuk bagaimana cara menghitungnya menggunakan present value, rumusnya itu tadi ya, yang Ibu jelasin. Intinya, nah di sini kan sudah dikatakan perhitungan harga perolehan obligasi dengan mempresent value-kan pokok dan tingkat bunga. Jadi rumus present value ini yang perlu kamu cari ya. Kemudian intinya kalau untuk pokok itu kan harga nilai nominal daripada obligasi. Tapi kalau untuk tingkat bunga itu ingat tadi bunganya 10% tapi dibagi 2 gitu. Nah, dibagi 2 apa tidak ya tadi ya? Kalau nggak salah sih sebenarnya nggak, 1. Dalam artian 1 tahun 1 kali bayar bunga ya. Sorry. Yang soal sebelumnya tadi yang 2 kali bayar bunga. Oke. Jadi untuk jurnal awalnya investasi obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo pada kas ini adalah senilai daripada setelah kamu menjumlahkan present value daripada pokok dan present value dari tingkat bunga. Sehingga hasilnya segini. Oke, inilah angka yang di sini. Nah, yang perlu saya jelaskan tabel amortisasinya itu seperti ini. Untuk di awal ya, itu carrying amount-nya sebesar angka investasi kita. Oke. Kemudian untuk cash receive ini adalah bunga yang kita terima, di mana rumusnya adalah nilai nominal dikalikan dengan bunga, persentase bunga. Oke. Per setiap tahunnya. Sudah. Kemudian untuk 10% interest revenue-nya ini adalah 10% dari carrying amount di periode sebelumnya. Jadi 10% dari 322.744 itu kan dapatnya 32.274. Sehingga terjadilah selisihnya ini premium amortize ya, yang diamortisasi. Jadi nanti pada saat kita menjurnal pembayaran bunga pertama akan muncul ini tadi, tapi kita tidak mencatat sebagai premium ya, kita mencatatnya nanti sebagai pengurang daripada nilai investasi kita. Karena tadi kan kalau tidak salah, coba kita balik ya ke previous. Oke. Nilai nominalnya kan 300.000. Sedangkan setelah sudah di present value kan, hasilnya adalah 322.744. Kita membeli investasi tersebut di atas nilai nominal. Maka seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, dari sisi investinya akan mencatat adanya premium. Tapi di kita sebagai investor itu tidak mencatat premium, hanya kita membuat tabel amortisasi ini dan kita harus buat memang ini adalah premium yang diakui oleh si investi dan kita juga harus mencatatnya juga. Gitu maksudnya. Ya, saya harap kalian paham. Jadi ini saya nggak lanjutin, kalian silakan lanjutin sampai habis ini ya untuk hitungannya ya. Jadi saya ulangin lagi, 36 ini tadi dapatnya dari, oke saya lihat dulu previousnya lagi. Di sini bunganya 12% bukan yang 10%. 10% ini nanti adalah hitungan untuk yang present value. Ya, jadi 12%-nya ini adalah untuk bunga yang dibayarkan setiap 31 Desember setiap tahunnya. Oke. Jadi ini tadi angkanya adalah 300.000 dikali 12%. Ya. 300.000 dikali 12%. Seterusnya sampai ke bawah nanti ini sama. Oke. Tapi 10%-nya ingat itu selalu 10% dikalikan dengan carrying amount
periode sebelumnya. Ya, seperti itu. Kemudian selisihkan untuk mendapatkan berapa yang mau diamortisasi. Sudah, saya harap bisa merevisi jawaban jika kalian menjawabnya mungkin salah ya. Jadi silakan direvisi, kirimkan ke email saya. Terus beginilah jurnalnya. Kas pada investasi obligasi, kemudian ada pendapatan bunga. Kasnya ini tetap di 36.000. Investasi obligasi di sini adalah angka daripada premium amortize-nya. Ya, yang terjadi yang sudah kalian hitung di 31 Desember 2016. Oke ya. Jadi tadi kan ini sudah ada ya 3.726. Oke. Jadi untuk selanjutnya angka yang di sini pendapatan bunganya adalah senilai yang 10%, 32.700 sekian. Begitulah selanjutnya untuk di 2017 juga. Ya. Jadi saya harap penjelasan saya hari ini bisa menambah ilmu bagi kalian dan bisa merevisi tugas kalian. Semoga saya cepat bisa menyelesaikan penilaian atas diskusi dan tugas kalian. Dan saya harap pada saat ujian nanti kalian bisa menjawab. Ya, tetap semangat belajar. Dan jangan lupa untuk selalu update setiap dalam jangka waktu 2 minggu ini. Selalu cek inbox kalian, siapa tahu saya ada menginbox untuk perbaikan ataupun revisi atas diskusi ataupun tugas agar cepat saya perbaiki nilainya. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat belajar.